Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Pengertian geostrategi. Geostrategi asal kata geo yang berarti bumi dan strategi yaitu usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Lalu ada konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun, sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Dan akhirnya, setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Lalu ada tahapan geostrategi. Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad, Bandung tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuatu dengan konstitusi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas kelangsungan, serta integritas nasional. Lalu ada tujuan geostrategi. 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. 2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam A. menegakkan hukum dan ketertiban, B. terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, C. terselenggaranya pertahanan dan keamanan, D. terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, E. tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Lalu ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional ditinjau secara antropologis, mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupan. Rumusan ketahanan nasional sebagai mana disusun oleh Lemhanas. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Lalu ada asas-asas Tannas Indonesia. Adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila
Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas, ke dalam mawas, dan luar. Keempat, asas kekeluargaan. Lalu ada 3 sifat ketahanan nasional Indonesia. 1. Mandiri ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, dinamis ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun. Ketiga, wibawa makin tinggi, tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula kewibawaan dan tingkat daya dangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar, grand strategi maritim, sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritime power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.